Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ini melanjutkan surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum bil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berkaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menyanyikan tipuan belaka kepada mereka. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah lah 2 poin ya, lah 2 poin kita sampaikan tentang program pajak. Pertama adalah bisautika, dengan suara. Alhamdulillah telah kita uraikan pada pertemuan 15 hari yang lalu. Yang kedua adalah wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika, dan kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Alhamdulillah sudah kita terangkan pula pada pertemuan kemarin. Nah, ini masuk yang nomor 3 dalam ayat Bapak Ibu atau yang selanjutnya, poin selanjutnya, wasyarikhum. Nah, wasyarikhum, bersekutulah dengan mereka, syarikat. Nah, dan bersekutulah dengan mereka fil amwali wal aulad, pada harta dan anak-anak mereka. Nah, kok masalahnya awak dikerahkannya daripada kok ba'a awak bersekutu dengan harta yang awak miliki, dan ba'a awak bersekutu dengan anak-anak yang awak miliki. Apa alo makasihnya Pak Ustaz? Kok disuruhnya awak dikerahkannya awak untuk bersekutu dengan harta awak, bersekutu dengan anak-anak awak? Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian awak malam hari ini tentang program Pajako mengarahkan awak untuk berserikat, untuk bersekutu dengan harta dan anak-anak. Sekarang kita awali dahulu dengan surat Al-Hadid,
surat yang ke-57 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun bil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, dan kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau coba cari ayat di sini, wa takasurum fil amwali wal aulad. Wa takasurum fil amwali wal aulad. Kalau lah masuk Bapak Ibu dalam program itu, berarti lah karena itu anak itu. Itu adalah bagian dari kehidupan dunia. I'lamu, kata Allah, ketahuilah dek kalian. Ya, i'lamu, ketahuilah dek kalian, annamal hayatud dunya, bahwa yang disebut dengan kehidupan dunia itu adalah yang pertama la'ibun, main. Ya, main. Sehingga disediakan lapangan untuk bermain, mal'abun namanya. Yang kedua lahun, senda gurau, hiburan. Itu kajian pertama dari suara utama-utama. Bukan pentasnya babali basiu jutaan untuk sekadar hiburan, lahun namanya itu. Yang ketiga zinatun, perhiasan, bongkar pasang, intinya cie baa nak rancak. Tak sakit biaya kabuang tu lah. Gue boleh kau bongkar lu balik, apa-apa tu bongkar lu balik, gue bongkar lu balik. Itulah zinatun, itu perhiasan itu kehidupan dunia. Pokoknya condong mata, condong selero, sama satu. Saya jawab dia satu kata Pak. Iya, condong mata kena aja, condong selero kena lama, itu kesenangan sebelum itu matahun selalanya. Alah, yang keempat adalah wa tafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kamu. Atau prestasi. Nah, itu nama hari untuk latihan mencari prestasi.
Pokoknya nak kasih sultan uang waktu dek karena latihan lain. Yang intinya hanya mengajak namu. Itu namanya adalah tafakurun bainakum, berbangga-bangga di antara sesama kamu. Ya mau menunjukkan anak kehidupan dunia berapa? Nah, yang kelima adalah wa takasurun bil amwali wal aulad. Berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba awak dengan harta dan anak-anak. Nah, satunya itu adalah hayatul dunia, kehidupan dunia. Nah, ini awak diarahkan daripada tadi berserikat dengan kedua-duanya itu, harta dan anak, untuk mencapai kesenangan dunia. Nah, dulu gimana babi awak nak kayu dan yang dikapiam nak ambil muka biasa. Yang penting harus terlibat dalam persoalan ini. Akunya Allah katakan tadi, ya, bahwa mereka perserikatkan mereka, persekutukan mereka dengan harta dan anak-anaknya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu baru yang kita coba mengungkapkan ba'a usahu padakum untuk mempersekutukan awak ju haratu dan anak-anak. Sekarang coba kita lanjutkan. Kita buka surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, itu kecil Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, dan sampai melalaikan awak. Atau pertama amwalukum, yang kedua auladukum. Amwalukum wala auladukum, dari apa? An zikrillah. Apa itu an zikrillah? Yaitu mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah? Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu lah lalai awak mengadakan sholat, seperti ayat yang pernah yang lebih populer awak ketahui, wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Allah karena awak lah basarikai awak juara tua awak, lah basarikai awak juara anak awak namu. Kalau lalai sholat awak dekat arah tujuh anak-anak. Itu bahasa kayak mana mau cuma itu sahurnya pada tadi ba'a awal pokok sampai jam sholat di awal waktu, jam sholat di rumah ibadah, dan jam sholat berjamaah. Nah, di bawahlah awak berserikat juara awak diperserikat kalau awak jual anak cucu awak. Kalau awak lakukan hal yang demikian, wa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ada panjaman nomor aja tuhnya. Tetapi tadilah makaji tentang program pajak tuh. Pertama dengan suara lawak bicarakan, yang kedua dengan mengerahkan
pasukannya yang berkuda dan berjalan kaki lawat terangkan pulau. Akhirnya le basariket juara tu basariket jo anak-anak sehingga lalai awak dalam menjalankan ibadah awak kepada Allah lala karena ada waktu. Nah asal balik juga kaji awak semula karena sudur kosong dari Al-Quran, kolbu kosong dari iman, nafs diri kosong dari tawakal. Apolai Bapak Ibu sabantalai nak tahu mobilnya lah sabantalai. Sehingga behara awak labasarikat juara tu awak, bela basarikat juara anak awak, ada kewajiban yang bisa mampukan awak pada untuk menyelamatkan awak lah gitu. Sehingga kita tidak bisa mengajukannya. Apa itu Ustaz? Ayat kita buka. Surat Al-Fat, surat yang ke-48, ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hadabiah akan berkata kepada kamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya, apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Besok sementara Bapak dan Ibu pun dah tahu dah ya. Ibu maksudnya awak harus angkat senjata, harus berjuang mati-matian untuk membela agama awak. Mati saatnya nanti kalau nak turun dajjal segala macam. Pokoknya ada saatnya nanti. Nah, kalau ada orang yang disibukkan oleh hartanya, disibukkan oleh anak-anaknya, keluarganya, sehingga tidak sempat untuk ikut turun gunung membela agama Allah. Nanti bisa Bapak Ibu cari di rumah nanti nih tentang kisah di zaman Nabi dahulu ada 3 orang yang tidak ikut berperang, akhirnya mereka dikucilkan oleh Rasul. Nanti lihat dalam surat Taubah nanti. Yang ini dulu kan? Nah nanti, nah ini panjang ceritanya tuh. Ya baca surat Taubah nanti. Kalau ikutnya diminta didoakan kepada Allah, diminta diampuni dosanya kalau nak turun baik barang, dia karena harta dan keluarga dan anak-anaknya. Nah itulah karena ada mulia teman. Ini saatnya wajib awak membela agama awak, tapi nak turun. Masih sibuk juga atau masih sibuk juga keluarga berlala, karena yang lewat Allah, bersekutu juara tu juara anak-anak awak namanya teman. Dan yang mengingatkan kepada Bapak Ibunya programnya lagi dirancang oleh Allah untuk dijalankan oleh pajak uhununya untuk puji awak. Iyo layado sejak tua waktu madoi program kuat indah. Kalau tak pengaruh ada program kuat berarti awak lah menjadi masuklah ke pihaknya namanya. Dia memang mencari
pengikut sebanyak-banyak untuk kawan yang tinggal dalam neraka besok. Jadi jangan sampai Bapak Ibu awak terlena dengan kehidupan dunia apa tadi. Contoh la'ibun main, lahun hiburan sendagurau, zinatul perhiasan pak anak rancak, bongkar pasang, tafakur bainakum berbangga-bangga di antara kamu yang artinya mencari prestasi. Dan yang kelima takasur bil amwali wal aulad, yaitu berlomba-lomba dalam masalah harta dan para kau dalam program tadi dalam bersekutu awak namun itu mah lalai sadwalah bidawan. Padahal Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan awak sibukkan diri awak dengan harta dan anak tadi ya, alun tentu bagi bisa mendekatkan awak kepada Allah. Coba kita buka surat Saba surat 30 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila dan bukanlah harta atau anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ini awak lah sibuk de aratu, lah sibuk de anak. Tapi tidak de anak lagi awak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi hari awak lah habis de aratu, lah bersekutu awak juara tu. Hari awak lah habis de anak cucu awak. Sementara yang bisa mendekatkan diri awak kepada Allah adalah amanah wa amila sholihan, itu iman dan amal soleh. Akhirnya iman awalah cair dia karena nangguko, kini amal awalah cala lah tagaraja ini nangguko. Ini dah dua katu le dong. Bagi contoh kepada Bapak dan Ibu, bagi contoh ya, tidak bisa doa beramal seperti ayat itu gara-gara nangguko. Coba kita buka surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Bapak Ibu, harta dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Karena perhiasan tadilah Bapak dan Ibu, indah adu amal nanawat karajukan nan bakian. Indah adu amal yang rutin
rutin awak kerajokan dek gara-gara nan bukuhan. Contoh, ini awak lama biasakan sholat di awal waktu. Kini nyobain kadai de anak cie atau nyobain kadai di pasar cie atau toko cie lah mulai awak duduk di toko. Tu nanti awal waktu tadi balik. Aja mah dok kampung mau bagi contoh juga. Ini kan lo kecil antan. Dia namanya di mana kata dia awak ini dia acak mah zinatul hayatid dunia. Tahu lagi, ini alhamdulillah di awak lah namanya pulang pokok. Dia nanti pulang pokok kok. Tu pulang pokok apa? Tinggal berdua selai ada itu pak. Bapak lah pensiun, rumah lah pensiun, anak-anak lah lebih suami, lebih istri satunya, Allah melahir pulang. Kini alhamdulillah dengan awak pulang pokok, Allah bisa lu menjaga sholat di awal waktu di rumah ibadah dan berjamaah. Sudah tunjuk ibuan deh anak awal, anaknya kawan. Itu baru nanam tadi ni bagi aja deh. Dan sholat di awal waktu tadi rumah ibadah di Baah. Waktu boleh Batam, waktu boleh Jakarta, awak kicir oleh. Atau tapi kalau bahasa dulu ni bapak, apa bagi hayat? Makanya kata Allah, mari kita lihat surah Asy-Syu'ara. Surat yang ke-26 ayat 88 sampai 90. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi besok Bapak Ibu harap tua awak, anak-anak awak tak adu gunung. Nah, kepegunung dan kemenyelamatkan awak besok adalah kalau awak datang menghadap kepada Allah, man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Jadi bersihkan jiwa ini dari ibadah. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakka. Ini ibadah awal lah, ibadah awal ya dari ayat tadi lah, orang-orang beriman yang sampai awal dilalaikan oleh harta dan anak anzalillah. Ini baru bisa kemampuan nanti awal ibadah awal saja lalai. Kecuali Bapak dan Ibu, kecuali ya kalau awak punya haratu tadi apa gunakan untuk amal soleh. Kecuali awak punya anak kok kebarang-barang anak awak jadikan anak yang soleh, insya Allah baru haratu dan anak yang bermanfaat. Kalau sekedar anak seperti anak-anak orang yang lain tanpa menjadi anak yang soleh, cuma anak yang sarjana, anak yang bekerja, anak yang kaya raya, fikih banyak, tidak akan bisa menolong awak saudara. So satunya tiga di dunia, kekayaannya tiga, ilmunya tiga, sagalunya tiga, rumah mewah tiga, auto pajero tiga, motor Fortuner tiga, apartemen pun tiga. Tapi kalau anak yang soleh, harta yang menjadi amal yang soleh, insya Allah itulah yang bisa meringankan atau yang bisa membantu awak nanti di hadapan Allah. Nah, kan waktu lah masuk Allah, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, asik dulu kajian pada malam kini dulu tentang program pajak tadi, jangan sampai awak berserikat dengan harta dan anak-anak. Jadi harta biasa sajalah, anak-anak biasa sajalah, kecuali awak arahkan anak tua awak menjadi amal yang soleh, awak arahkan anak-anak awak menjadi anak yang soleh. Insya Allah akan berguna bagi awak nanti.
Demikian saja akhir kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.